Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi Waalaikumsalam warahmatullahi dengan wabarakatuh. Hamu-Hamku, paham ilmu paham laku bersama Gus Nizam. Nggih. Dan kali ini juga kita ditemani oleh Cak Wahab. Nah, Cak Wahab, Gus Nizam, Nggih. pada masyarakat itu terdapat kesulitan sebetulnya yang disampaikan siapa sih wali yang mursyida itu. Tapi ketika masyarakat itu akan mencari ulama akan mudah. Iya. Akan mencari hukama mudah. Iya. Tapi ketika mencari kubarok itu akan kesulitan yang disebut kemarin di wali yang mursyida. Apa bisa kita ditunjukkan ciri-ciri wali yang mursyida itu? Memang istilah walian mursyida itu belum terlalu populer. Padahal jelas-jelas itu adalah firman Allah. Kalau dari sisi kata ini bentuknya tidak jamak. Berbeda dengan ala inna auliya Allah. Nah, kan gitu. Berarti memang agak sulit mencarinya. Apa begitu, guys? Memang sulit dan sengaja memang Allah tidak mengumumkan seperti keberadaan ulama dan hukama. Ya. Dari sini ya Irfani, maka kelanjutannya adalah karena begitu sulitnya dan di teks ayat surat Al-Kahfi itu berkaitan dengan hidayah, maka ya kita kembalikan ke pemilik hidayah. Iya. Tapi berarti bagaimana ciri dan seterusnya kembali ke masing-masing person memang butuh hidayah atau tidak. Berarti apa? Bertanyalah langsung kepada Allah. Apa begitu, Gus? Memang begitu. Untuk bisa mengetahui itu tidak boleh terpengaruh dari siapapun. Karena wilayah khusus, jalur khusus, hendaknya langsung bertanya kepada Allah. Gus, sebetulnya orang itu kan susah untuk bertanya langsung kepada Allah itu. Apa nggak boleh kita bertanya kepada Cak Wahab misalnya? Cak Wahab, ibu bener wali yang mursyida misalnya. Atau itu bukan wali yang mursyida. Nah, itu apa nggak boleh bertanya kepada Cak Wahab seperti itu? Kalau bertanya hendaknya kepada kedua orang tua, atau khususnya kalau laki-laki ibu. Ini pun juga orang tua yang alim atau yang sudah pengalaman laku lah. Artinya bukan nebak-nebak, tapi ya sudah biasa dapat ilham atau dapat mukasyafah atau apa misal itu. Artinya berarti karena memang nggak bisa dilihat Irfani, nggak bisa dilihat dari ciri fisik. Iya. Orang ini biasanya pegang tasbih atau ke masjid. Sama sekali tidak bisa. Apakah tidak bisa dibalik ya? Yang wali yang mursyida itu sudah pasti alim, sudah pasti hakim. Ya, berarti bisa dikategorikan ternyata itu. Kan kategorinya pasti alim. Pasti alim. Nggak mungkin nggak alim. Hakim kan gitu. Baru bisa dicari oleh orang awam itu. Karena sulit untuk bertanya langsung kepada yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala itu, Cak Wahab. Makanya dari sini kan ini secara umum bertanya kepada Allah sebagaimana ketika kita akan mencari jodoh, sholat istikharah misalkan begitu kan gitu, Gus? Iya, persis. Ini karena memang walian mursyidin itu jodoh roh kita. Orang awam itu atau masyarakat secara umum itu kadang mendeteksi wali saja, bukan hanya mursyida, wali saja itu dengan sebuah karomah yang bisa itu orang awam, penyakit, yang bisa mengantarkan dia kemana, hingga itulah disebut dengan wali gitu. Apakah itu juga tidak bisa dijadikan sebuah ciri untuk mencari wali yang mursyida itu? Kalau mengacu kepada dasar firman Allah surat Al-Kahfi tadi, tidak bisa. Justru yang dijadikan patokan adalah firman Allah di ayat yang lain.
siapa yang bersungguh-sungguh Walladzina waladina jahadu fina lanahdiyannahum Nah, subulana. justru mereka yang bersungguh-sungguh memang mencari bimbingan dan seterusnya pasti akan dipertemukan dengan waliyan mursyida. Kalau itu ciri-ciri juga susah dideteksi oleh orang awam kecuali dia alim dan Ya, hakim. betul. Apakah kita bisa mencari sebagai orang awam itu di mana tempatnya wali yang mursyida itu? Banyak sekali ciri-cirinya. Ciri-ciri terdepan diantaranya adalah rahmatan lil alamin. Oh, ini Nomor satu adalah rahmatan lil alamin. rahmatan lil alamin, itu dirasakan betul oleh orang awam. Bisa merasakan itu. Terasa sekali sifat kasih yang tak pilih kasihnya. Kalau mungkin itu rahmatan lil alamin, punya sifat kasih yang tanpa batas kasihnya itu. Betul, tanpa batas. Mungkin bisa ditemui di yang lain. Sekarang di mana tempatnya kita mencari itu? Kalau wali yang mursyida pasti punya kaum, punya jamaah, punya makmum, yang ya istiqomah, yang intens. Karena pemimpin ilahi. Tempatnya diantaranya di tengah kaum yang siddiqin, Iya. kaum yang solihin. Iya. Hingga disitulah ada wali yang mursyida. Iya. Begitu Gus ya? Iya. Kita ketemu waliyan mursyida, kita tidak tahu. Atau dibalik, kita bertemu dengan sosok yang itu pemimpin umat, taruhlah ulama. Tapi ketika kita dekat, kita tidak merasakan kenyamanan, Lain lagi. dan seterusnya. Lain lagi. Maka kalau pendapat siapa waliyan mursyida, ini orang yang ketika kita dekat itu ada kedamaian. Terus seakan-akan ketika kita punya masalah itu menjadi terurai. Gampangane sik teko doan iki wis sumpah keilang. Iya. Nah, itu mengacu kepada itu mewarisi sifat Nabi. Nah, itu Terima kan kasih gitu. Wahab dan terima kasih Gus Nizam yang telah membeberkan panjang lebar terkait sama indikasi atau indikator ciri karakteristik wali yang mursyida, sehingga kita semua ini bisa mengambil dari ciri-ciri itu untuk bisa dijadikan panutan kita. Kita akan bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.